Selamat malam, salam olahraga. Kembali lagi bersama Reza Bol. Pada malam hari ini saya mau bahas Madrid lawan Bilbao yang berkesudahan 2-1 untuk kemenangan Bilbao, sehingga Bilbao lolos ke final Supercopa melawan Barcelona pada hari Senin dini hari nanti. Jadi hari ini saya mau bahas tentang bagaimana jalannya pertandingan tadi malam. Jujur saya sedikit kecewa dengan pertandingan ini karena Madrid rasanya memang dari awal, ya kalau boleh jujur, memang udah nggak layak lolos ke final karena mainnya itu jelek banget. Mainnya itu monoton, cuman ngandelin passing, crossing, terus ketika mau bangun serangan apalagi dari sayap, selalu bolanya balik lagi ke belakang. Sebenarnya ini udah terjadi nggak lawan Bilbao ini aja sih, sebelumnya pun gitu. Bahkan kalau boleh dibilang dari awal musim ini mainnya kayak gitu terus. Bahkan pas rehat karena corona musim lalu, ya Madrid bisa dibilang luck lah, beruntung lah bisa dapat gol penalti, gol-gol menit akhir. Yaitu semua karena permainannya itu udah betul-betul monoton. Zidane yang kita kenal ketika juara 3 kali Champions League kemarin, ya nggak Zidane yang seperti itu. Zidane yang sekarang itu lebih egois. Zidane yang sekarang itu hanya cuman mikirin squad yang tua-tua aja gitu. Saya bukannya nggak setuju ya, cuman rasanya aneh aja gitu, pemain yang itu aja terus yang main. Bukannya saya nggak suka sama pemain itu ya, mohon digarisbawahi. Cuman kemarin kan juga lawan Osasuna itu mereka nggak balik dulu ke Madrid, mereka langsung ke Malaga. Nah itu yang kayaknya pemain-pemain itu terkuras stamina ya. Oke, kita bahas dari babak pertama. Babak pertama 20 menit awal Madrid menguasai pertandingan, banyak peluang juga lah dari Hazard, terus ada dari Benzema juga, ada dari Casemiro, yang dari yang lain juga. Cuman petakannya itu dimulai di menit 18 kan, di golnya pertama Bilbao itu Vázquez itu, aduh nggak tahu lagi lah mau bilang apa. Ini pemain kemarin ditawari kontrak baru tapi malah nolak ya. Dia bisa dibilang dia dikasih hati minta jantung lah, ini pemain baru aja kemarin udah bagus mainnya, sekarang malah salah passing pula lagi. Ya itu sebenarnya bolanya itu datar, harusnya bisa sih di dihalau sama Courtois, cuman ya mau gimana lagi, bolanya juga kencang jadi langsung nyusur lah ke tiang jauh. Gol kedua ya itu salah dia lagi. Vázquez yang kita kenal ini kan bukan Vázquez yang 3 atau 4 tahun lalu gitu, yang masih bisa kita bilang Vázquez yang lagi bagus-bagusnya lah. Ini Vázquez ini betul-betul hancur lah. Masa dia bisa buat pelanggaran yang nggak penting kayak gitu? Itu bagi saya 100% clear itu penalti. Saya nggak akan cari alasan, itu memang penalti jelas karena dia memang mengganggu pemain Bilbao kan. Langsung bola penalti dieksekusi dengan baik oleh Raul Garcia. Nah di babak kedua, tentu kan Zidane ini mikir kayak mana Zidane ini bisa membalikkan keadaan. Nah dia ganti Varane sama Nacho. Awalnya saya nggak tahu kenapa Varane digantikan, tapi setelah saya lihat-lihat Varane ternyata ada sedikit ketidaknyamanan, makanya dia digantikan dengan Nacho. Padahal saya jujur berharap Vázquez yang diganti karena saya betul-betul udah enak lihat pemain ini main di bek kanan nih kadang. Karena memang bek kanan ini kan bukan posisi asli dia. Karena Zidane yang keras kepala nggak mau mainkan Odriozola ya gitu. Jadinya Zidane lebih memainkan Vázquez di bek kanan, ya terjadilah blunder di babak pertama tadi. Nah di babak kedua Zidane melakukan pergantian pemain itu, permainan berubah total memang. Ya Madrid tetap juga menguasai pertandingan, tetap juga pegang ball position. Tapi ya itu finishingnya lagi-lagi ya bisa dibilang kurang beruntung sih. Apalagi Asensio yang umpan dari Hazard kena tiang, terus
tendangannya juga dari luar kotak penalti kena mistar. Nah, kalau misalnya itu apa, Asensio yang 2 peluang tadi itu gol, ya bisa tuh menang 3-2. Tapi ya mau dibilang apa, peluang ya tetaplah peluang, yang nggak semua peluang itu bisa dikreasikan menjadi gol. Tapi setidaknya shot on targetnya Madrid atau shot on goal lah, itu lebih banyak dari Bilbao. Bilbao di babak kedua paling peluang yang berbahaya itu yang si Via Libre yang mau ngechip bola tapi dihadang sama Courtois, terus sama peluangnya si Iker Muniain. Dah itu doang. Terus sisanya Madrid yang menguasai pertandingan. Sisanya Madrid yang ambil kendali, Madrid yang create peluang, Madrid yang pegang bola, ya begitulah sampai akhir pertandingan. Nah, dari pergantian pemain yang kedua, Vini masuk gantikan Hazard, terus Valverde masuk gantikan Modric. Ya, kalau saya boleh bilang sih, Zidane lagi-lagi nggak mainkan Odegaard. Ini salah satu keputusan yang bisa dibilang keputusan yang gila aja gitu. Masa Odegaard ini yang bagus kayak gitu, dia di musim lalu di Sociedad pun bagus mainnya, nggak dipasang sama Zidane nih kacau emang, sumpah kacau kali. Tapi ya Zidane ya gitu, memang kadang nggak mau ngasih menit bermain ya pemain-pemain yang lain yang dikasih. Padahal kalau Odegaard tuh masuk, bisa aja Odegaard bisa jadi pembeda, karena tipikal Odegaard ini bukan tipe gelandang yang suka crossing. Bahkan Toni Kroos saja tadi malam, termasuk Mendy, mainnya itu jelek kali. Bahkan Toni Kroos yang kita kenal tadi pagi lawan Bilbao itu bukan Toni Kroos yang 3 atau 4 tahun yang lalu, mau di Bayern Munchen ataupun di tim Jerman ataupun dia di Madrid. Maksudnya tadi pagi itu Toni Kroos tuh nggak tahu kenapa passingnya nggak sampai, terus dia melakukan pelanggaran nggak perlu, nah gitu. Termasuk Mendy. Ini kadang Mendy ini bagus memang dalam defense, tapi pemain ini masih takut untuk nusuk gitu. Nah, jadi makanya dia harus banyak belajar. Tapi secara overall sih Mendy bagus mainnya tadi pagi itu. Nah, masuklah si Valverde sama si Vinicius tadi. Ya, kiri sih hidup. Vinicius kan memang ya bisa dibilang kan dia skillful, tapi ya itulah visinya juga kurang gitu. Nusuk Vinicius, terus ngasih bola ke Mendy oper ke Modric ke Casemiro umpan ke Benzema dan gol. Untung aja sih itu gol. Kalau nggak gol mungkin ya bisa aja kalah 2-0. Tapi ya sempat dicek VAR, tapi ya itu VAR akhirnya berpihak ke Madrid dan Madrid mendapat gol. Nah, itu kan menit 73 tuh Benzema nyetak. Terus ada lagi peluang Benzema tapi malah offside pula. Nah, menit 88 Benzema keluar gantiin Mariano. Mariano nih lagi. Duh. Bisanya cuma nunggu di depan. Dia memang tipikal striker murni sih. Penilaian saya sama Mariano nih. Memang nggak bisa disalahkan juga nih pemain, karena dia ini bukan kayak tipe Benzema yang suka buka ruang dari tengah gitu. Karena memang dia tipikal striker murni. Itulah mengapa Zidane tuh emang nggak mau mainkan Jovic dan Mariano. Itu salah satunya gara-gara itulah. Benzema tuh memang dipercaya selalu sama Zidane. Ya bisa dibilang Benzema ini anak emasnya Zidane lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya Benzema underperform pun di match-match sebelumnya, ya nggak ada garansi bagi Jovic atau Mariano main. Dan sekarang ya gitulah, Jovic udah di loan ke Frankfurt, Mariano yang jadi pelapisnya Benzema. Nggak ada garansi juga bagi Mariano untuk main reguler kalau misalnya Benzema masih underperform, ataupun dia bisa at least nyetak gol lah gitu. Tapi ya sekarang ini kan permasalahannya memang ya itu tadi, permasalahan Madrid dari awal musim memang cuman ngandelin Benzema doang. Ya kalau nggak Benzema dapat penalti ya paling Ramos lah gitu. Memang finishingnya ini hancur gitu, nggak tahu kenapa ya. Padahal kalau kita lihat di latihan di IG Madrid itu, mereka latihan kayaknya bisa lah nyetak gol gitu ya. Mungkin itu karena posisinya di latihan ya, bukan di pertandingan asli. Tapi kalau mainnya kayak begini terus, jujur aja saya lebih rela Madrid tuh 0 gelar musim ini, karena
bukannya mau pesimis atau apa ya, nengok permainan tadi malam aja emang nggak layak menang gitu, nggak layak menang, nggak layak juga masuk ke final. Makanya ya saya juga acungi jempol lah untuk Bilbao, mungkin karena mereka juga pengen berhasrat juara juga ya, karena mereka juga baru mencat pelatih. Tapi ya itu, kalau berdasarkan pertandingan tadi, Madrid memang sama sekali nggak layak menang. Ya mending ya lebih layak out aja gitu. Dan kalau ditanya ada yang nanya ke saya Zidane mesti out di tengah-tengah ini, nggak usah, nggak perlu. Karena pelatih yang baru, caretaker yang baru pun nggak akan bisa ngangkat Madrid dengan waktu yang mepet, udah mau akhir musim. Apalagi akhir musim ini Euro lagi kan, Euro kena tunda, terus piala apa, Copa America juga. Tapi tadi ya memang nggak layak menang sih, sampai-sampai Ramos, ya Allah, ini Ramos ini memang gila kali ya. Memang jiwanya itu jiwa strikernya itu muncul gitu. Dia sendirian maju ke depan, sedangkan Nacho, Mendy sama Vasquez, sampai-sampai Valverde loh. Valverde yang gelandang bertahan gitu bisa jadi back, bayangkan. Ini memang gila kali Ramos nih. Saya bukan apa ya, bukan kecewa juga sama Ramos atau gimana, tapi ini memang pemain nafsu mencetak golnya itu tinggi kali, sampai-sampai dia ya gitulah, masa sampai-sampai harus minta penalti pula sama wasit di akhir-akhir pertandingan. Dan ternyata wasitnya itu wasit El Clasico kemarin gitu. Wasit El Clasico kemarin kan itu wasitnya yang ngasih penalti ke Madrid. Dan tadi malam kalau misalnya itu dikasih penalti dan itu gol 2-2 lanjut extra time, mungkin akan lain ceritanya. Tapi saya memang betul-betul apa ya nggak nyangka aja gitu sama Ramos nih. Kadang saking ngebetnya mau gol itu sampai harus ngemis-ngemis penalti pula sama wasit. Tapi ada pemain Bilbao yang Inigo Martinez itu, dia memang jujur ngakui ke wasit bahwasanya itu memang handball, tapi wasit pun nggak ngecek VAR. Ya tapi mau gimana lagi lah, kalau mau alasan cek nggak dirugikan VAR ya iya juga sih. Nah jadi itulah makanya saya juga bilang sama kalian jangan hanya bilang Madrid diuntungkan VAR, Real Madrid atau apa bla 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 bla. Madrid itu kadang dirugikan VAR juga gitu. Terbukti pada pertandingan tadi dirugikan VAR. Ya tapi mau gimana lah, itu juga nggak bisa jadi alasan. Ya bagi saya sih, saya tetap optimis sama Madrid untuk akhir musim ini. Kalaupun permainan mereka bakal berubah, mungkin nggak bakal berubah secepat ini, perlu proses. Ya mungkin puncaknya ketika lawan Atalanta sih, sama tim-tim di La Liga juga kayak Barca sama ATM. Mungkin karena sekarang formnya Barca sama ATM lagi naik, mungkin itu yang buat Madrid tuh harus bisa ngatasin permasalahan ini. Tapi kalau ditanya saya kecewa dengan pertandingan tadi, jelas-jelas sangat kecewa, dan Madrid memang nggak layak lolos ke final Supercopa. Oke, itu aja dulu. Thank you for watching. Besok kita lihat lagi saya mau ngepost video apa.